Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kris Wardana Bayu Dewa. Saya hari ini dan satu semester ke depan akan mengajar saudara mata kuliah statistika. Dan pada pertemuan hari ini, materi kita mengenai statistika dan penyajian data. Mungkin saudara pernah mendengar tentang statistik, tapi baru kali ini mempelajarinya. Nah, kita pelajari bersama-sama dari awal apa itu statistika dan bagaimana menyajikan datanya. Secara definisi, statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian. Jadi, singkatnya, statistika merupakan data ringkasan yang berbentuk angka, ya. Jadi statistika itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Lalu dari data-data yang dikumpulkan diambil kesimpulan secara umum, ya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, karena hasil pengolahan data. Ya. Jadi data ini bisa bermacam-macam digunakan. Kalau kita melihat pemerintah mempunyai Badan Pusat Statistik, ya. Jadi Badan Pusat Statistik ini adalah mengumpulkan data, mengolahnya, lalu menjadikan sebuah informasi yang berguna untuk kita. Misalkan informasi jumlah penderita COVID di seluruh Indonesia. Nah, itu kan berdasarkan hasil statistika. Atau misalkan lagi pada saat pemilu kemarin, itu juga menggunakan statistika sebagai alat untuk mengolah dan alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan datanya. Ya. Nah, itu dari salah satu contoh dari statistika. Ini definisi dan contoh-contohnya. Dalam statistika terdapat dua bagian utama. Yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensi. Apa sih statistik deskriptif itu? Statistik deskriptif itu ilmu statistika yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Jadi hanya sebatas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Ya. Itu yang biasa digunakan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Biasanya paling banyak menggunakan statistik deskriptif. Jadi dari hasil statistik deskriptif ini bisa memberikan gambaran bagaimana kejadian yang terjadi pada lapangannya, ya. Itu statistik deskriptif. Tapi kalau statistik inferensi itu ilmu statistika yang mempelajari cara mengambil kesimpulan dari populasi berdasarkan sampel dari populasi tersebut. Jadi misalkan saya ingin meneliti jumlah orang yang saya ingin meneliti mengapa orang menggunakan kacamata di Yogyakarta. Ya, saya ingin meneliti. Nah, saya ambil populasi, yaitu keseluruhan dari orang-orang yang menggunakan kacamata di Yogyakarta. Lalu setelah itu dari setiap kabupaten kota saya ambil 5 sebagai sampel. Orang yang pakai kacamata saya ambil 5. Nah, itu namanya, lalu saya tanya, kenapa kamu menggunakan kacamata? Nah, itu saya olah datanya, temu hasilnya. Ternyata saya membeli kacamata karena mata saya rusak akibat keseringan melihat HP. Nah, itu namanya statistik inferensi. Jadi dari populasi kita bagi lagi, ambil sampelnya dari populasi tersebut, ambil sebagian, lalu kita tarik kesimpulan dari yang bagian kecil tersebut. Itu namanya statistik inferensi. Yaitu dua bagian utama dari statistik deskriptif dan statistik inferensi. Lalu apa fungsi dari statistik? Nah,
fungsi dari statistik ada 4. Sebenarnya ada ada banyak lagi ya. Tapi ini kita ambil 4 paling besar. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Apa sih variabel itu? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Ya, lalu yang kedua, membuat keputusan dengan lebih baik. Yang ketiga, mengatasi beberapa perubahan. Yang keempat, membuat perencanaan. Nah, jadi fungsi statistik itu dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Saya ambil saja contohnya, misalkan variabel pengaruh menggunakan masker ya, pengaruh menggunakan masker terhadap anti dari COVID. Ya, pengaruh menggunakan masker terhadap COVID-19. Ya, jadi variabelnya ada 2, yaitu menggunakan masker, dan variabel yang kedua adalah COVID. Jadi menjelaskan hubungan antar variabel itu bisa dijelaskan dengan statistik. Lalu yang kedua, membuat keputusan dengan lebih baik. Ya, jadi kalau kita sudah mengumpulkan data, mengolah dan menyajikannya, kita jadi mengerti, oh ternyata informasi yang terbaik adalah yang dari data yang benar-benar valid. Maka dari itu, keputusan yang lebih baik adalah yang menggunakan statistik sebagai pengolahan dan pengumpulan datanya. Ya. Yang ketiga, dapat mengatasi beberapa perubahan. Kalau keputusannya baik, jelas akan ada beberapa perubahan yang lebih baik juga. Lalu yang terakhir, membuat perencanaan. Jadi dari statistika, dari mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data, kita dapat membuat perencanaan untuk masa depan, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Itu dari fungsi statistik. Lalu dalam statistika itu ada alur kerja, ada cara kerjanya, ada tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam statistika. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi permasalahan. Ya. Jadi menemukan dulu akar permasalahannya itu apa. Contoh misalkan maraknya atau meningkatnya pasien positif COVID di Yogyakarta. Itu kan masalah. Lalu masalah itu ditelaah, diidentifikasi, ditemukan akarnya apa. Nah, lalu setelah itu dikumpulkan fakta-fakta yang ada. Setelah dikumpulkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru. Ya, mengumpulkan data aslinya. Setelah itu diklasifikasi, disajikan, dan dianalisa. Ya, itu tahapan dalam statistika. Jadi pertama, tahapan yang paling penting adalah menemukan akar masalahnya dulu, mengidentifikasi permasalahan. Setelah itu yang kedua, kita bisa mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan data asli. Yang keempat, klasifikasi data. Kelima, menyajikan data, penyajian data. Yang keenam adalah analisa data tersebut. Ya, setelah itu kita masuk ke bagian populasi, sampel, dan data. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi itu? Populasi adalah seluruh elemen yang diteliti. Jadi kalau kita mau meneliti Indonesia, ya populasinya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Itu adalah populasi. Sampelnya itu bagian kecil dari populasi, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita mau meneliti Jogja, ya, kita ambil sampelnya dari kabupaten-kabupaten tersebut, dari kabupaten yang ada di Jogja, kita ambil beberapa, misalkan 5 orang atau 10 orang yang sampel. Lalu setelah itu data itu fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Nah, ini pasti orang pada tahu lah, teman-teman udah pada tahu tentang data. Ya, ini saya tidak terlalu panjang di sini. Lalu bagaimana mengambil sampel itu, bagaimana caranya? Ya, tadi saya kan sepertinya mudah saja mengambil sampel, tapi ternyata ada caranya. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan dalam mengambil sampel. Yang
metode pertama adalah random sederhana. Jadi mengambil sampel secara acak saja. Ya, nggak perlu dipilih-pilih, udah acak aja siapa aja, apa aja, ya mengambil sampel secara acak. Contoh misalkan dengan cara mengundi, ya dengan cara mengundi, terus random sederhana. Lalu ada juga random berstrata. Nah, ini mengambil sampel dari populasi yang telah dibagi menjadi beberapa bagian, ya dibagi menjadi beberapa bagian. Anggota dari bagian tersebut dipilih secara acak lalu dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut membentuk anggota sampel. Contoh misalkan tadi ya, masih tentang Yogyakarta. Yogyakarta ada beberapa kabupaten, lalu dari kabupaten situ kan ada kecamatan-kecamatan. Nah, saya ambil saja 2 atau 3 dari kecamatan yang ada dalam satu kabupaten. Lalu dari 2 kecamatan tersebut, saya ambil lagi beberapa desa. Saya ambil lagi misalkan 2 desa dari satu kecamatan, ambil. Nah, itu namanya random berstrata. Jadi ada tingkatannya dari kabupaten, kecamatan, lalu desa, misalkan gitu ya, atau kelurahan. Itu namanya random berstrata. Lalu setelah itu sistematis. Kalau sistematis mengambil sampel berdasarkan urutan dari populasi yang telah disusun secara teratur dan urut. Nah, kalau sistematis ini sudah direncanakan sebelumnya. Sampelnya sudah diurutkan, ya, sudah disusun. Lalu yang terakhir adalah sampel kelompok. Memilih sampel dari anggota yang berada dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalkan tadi ya, kelompok orang yang menggunakan kacamata di Yogyakarta. Oh, berarti saya ngambil sampelnya hanya pada kelompok orang yang menggunakan kacamata di Yogyakarta saja. Yang nggak pakai kacamata atau pakai softlens saya nggak ambil. Nah, itu namanya sampel kelompok. Jadi ada 4 cara mengambil sampel. Yang pertama random untuk acak saja, random sederhana. Random berstrata itu ada strukturnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Sistematis itu berurutan, lalu sampel kelompok. Ya, ada 4 jenis pengambilan sampel. Lalu pembagian data. Nah, pembagian data ini ada yang menurut sifat data. Ada beberapa jenis ya pembagian data. Kalau menurut sifat data, data dibagi menjadi 2, ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Sebagai cara mudahnya mengingat ini, cara mudahnya membedakan ini, kalau data kualitatif itu data yang tidak ada angkanya, yang disajikan dalam bentuk narasi saja. Contoh misalkan agama kan huruf semua tuh, ya, agama, gender, daerah asal, suku, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Itu semua bersifat narasi, ya. Data kualitatif itu data yang bersifat narasi, sajikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk kata-kata. Lalu yang kedua, data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka, ya. Jadi kalau kualitatif itu narasi, kalau data kuantitatif itu angka, ya. Data kuantitatif ini dibagi menjadi 2, yaitu data kontinu, data yang satuannya bisa dalam pecahan. Ya, misalkan pengeluaran bulanan itu kan bisa dalam pecahan. Minat baca saya cuma 10%, ya, atau minat baca saya cuma 20%, itu kan dalam bentuk pecahan. Selera makan saya kadang 50%, kadang 40%, nah, itu ya data kontinu, data yang satuannya bisa dalam bentuk pecahan. Tapi kalau data diskret itu data yang satuannya dalam satuan bulat dalam bilangan asli, gak bentuk pecahan. Contoh misalkan jumlah penduduk. Nah, nggak mungkin kan penduduk itu dipecah. Masa ada orang setengah. Nah, jumlah penduduk itu pasti selalu bulat dalam bilangan asli. Jumlah rumah juga sama, jumlah kendaraan juga sama, ya, selalu dalam bentuk bilangan bulat, bilangan asli, ya. Jadi saya jelaskan lagi tadi, data kualitatif itu data yang dalam bentuk narasi, contoh seperti agama, gender, daerah asal, suku, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka tadi, ya, dibagi menjadi 2, data kontinu dan data diskret. Lalu setelah itu pembagian data menurut waktu. Data menurut waktu juga dibagi menjadi 2, yaitu cross section dan time series.
Kalau cross section itu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan waktu tersebut. Contoh misalkan, jumlah warga DIY menurut asal dan pekerjaan pada tahun 2020. Jadi yang dilihat hanya jumlah warga DIY menurut asal dan pekerjaan pada tahun 2020 saja. Ya, itu data cross section. Tapi kalau data berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contoh misalkan, data angka kematian dan kelahiran dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Nah, itu kan time series. 2017, 2018, 2019, dan pada akhirnya 2020. Itu data berkala, time series. Nah, ini pasti sudah pada mengerti semua bedanya data silang dan data berkala. Lalu pembagian data berdasarkan cara memperolehnya. Ya, ada dua juga, data primer dan data sekunder. Nah, ini penting dalam kita melakukan penelitian nanti. Pembagian data menurut cara memperolehnya itu data primer. Apa itu data primer? Data yang diperoleh secara langsung dari responden. Jadi data yang diperoleh secara langsung ke respondennya. Contoh misalkan data registrasi mahasiswa UBSI, data PNS di Pemda DIY, dan lain-lain. Nah, kita memperoleh data ini, data registrasi mahasiswa UBSI, itu langsung ke UBSI, ya. Jadi langsung ke respondennya, ke sumbernya. Data PNS di Pemda DIY. Nah, kita ngambil data PNS di Pemda DIY ini pasti langsung di sumbernya ke Pemda DIY. Tidak ada data ini di BPS. Ya, karena data ini sifatnya khusus. Ya, data registrasi mahasiswa UBSI yang khusus cuma ada di BSI. Kalau data PNS di Pemda DIY ya berarti cuma ada di Pemda DIY. Nah, kalau kita mau ngambil data ini, itu namanya data primer. Data yang diperoleh secara langsung ke respondennya. Lalu data sekunder. Kalau data sekunder itu data yang diambil dari data primer lalu diolah untuk tujuan lain. Ya, jadi kita ngambil data primer, data registrasi mahasiswa UBSI misalkan ya, data mahasiswa baru UBSI yang memiliki iPhone X untuk tujuan analisa pembelian iPhone X di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Nah, kita ngambil dulu data registrasi mahasiswa di UBSI. Setelah itu kita olah, yang punya iPhone X berapa orang untuk tujuan analisa pembelian iPhone X di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Jadi data primer itu data yang langsung diambil sumbernya, tapi kalau data sekunder, data yang diambil dari olahan datanya. Ya, misalkan dari data yang diambil dari BPS, itu data sekunder. Kita mau ngambil data mengenai angka kematian dan kelahiran di Yogyakarta. Nah, kita ngambil datanya di BPS. Itu namanya data sekunder, ya. Kita ngambil data sekunder, ya, dari pihak yang sudah mengolah data tersebut. Nah, itu namanya data sekunder. Lalu pembagian data berdasarkan sumbernya, ya. Kalau berdasarkan sumbernya ada dua, data internal dan data eksternal. Data internal, data yang memberikan gambaran mengenai kondisi dalam satu organisasi. Contoh, data dosen, data alumni, dan data pegawai, dan lain sebagainya. Kalau sumbernya internal, itu kita ngambil langsung sama juga ke pihak atau organisasi yang berkaitan. Kalau data eksternal itu data yang dibutuhkan dari luar untuk keperluan sebuah organisasi. Ya, nah, ini contoh data nilai UN calon mahasiswa UBSI. Nah, ini kan UBSI ngambil datanya keluar, ya, untuk kepentingan organisasinya dia, kepentingan UBSI. Misalkan data nilai UN calon mahasiswa UBSI, data orang tua mahasiswa UBSI, dan lain sebagainya. Ini data internal dan data eksternal. Jadi kalau internal itu data yang ada dalam organisasi, kalau data eksternal data yang ada di luar organisasi untuk keperluan dalam organisasi. Ya. Ini ada beberapa syarat data yang baik. Syarat data yang baik adalah benar. Ya, data yang baik itu yang objektif, yang mewakili, yang dipercaya, yang up to date, yang relevan. Nah, bagaimana data itu dipercaya atau tidak? Ini kan agak sulit membedakannya. Gimana cara tahunya itu data itu dipercaya? Kalau data dipercaya itu
biasanya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sudah bonafit dalam mengeluarkan data. Misalkan BPS, ya, Badan Pusat Statistika. Itu pasti valid datanya, ya, dapat dipercaya. Atau misalkan lagi data yang dapat dipercaya, kita mau mengambil data dari koran-koran atau media-media yang sudah terpercaya, sudah bonafit juga. Contoh misalkan Kompas, mengambil data dari Kompas, mengambil data dari detik.com, Liputan 6, dan lain-lain. Tapi kalau ngambil datanya dari blog seseorang atau dari medsos seseorang, nah itu belum tentu dipercaya, ya, karena bisa saja salah. Kalau Kompas, detik.com, dan Liputan 6 sudah memiliki editor-editor yang mericek sumbernya, ya, yang mengecek sumbernya, yang mengecek keaslian data tersebut, karena pembacanya banyak, gitu ya. Jadi data yang dipercaya itu dikeluarkan oleh media-media atau pihak-pihak yang sudah bonafit, ya. Tadi saya sudah sebutkan PS, kalau ada koran Kompas, dan lain-lain. Atau dari orangnya sendiri, dari organisasinya sendiri. Misalkan data yang dikeluarkan oleh Pemda, data yang dikeluarkan oleh UBSI untuk kepentingan UBSI sendiri, itu ya, itu dapat dipercaya. Lalu up to date dan relevan. Ini syarat data yang baik. Nah, ini saya akan jelaskan tentang variabel. Apa sih itu variabel? Variabel merupakan karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi. Contoh misalkan variabel penghasilan, umur, lalu pendidikan, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan sebagainya. Terbagi menjadi variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Seperti saya tadi sudah sebutkan bahwa kalau variabel kualitatif itu yang bersifat narasi, contoh tingkat pendidikan, gender, dan lain-lain. Kalau variabel kuantitatif itu angka, atau misalkan penghasilan, umur, dan lain-lain, ya. Lalu ukuran skala, kita masuk ukuran skala. Nah, skala ini ada 4, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa sih skala nominal itu? Skala nominal skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contoh, jenis kelamin. Ini skala nominal, ya. Jenis kelamin, nomor urut absen, ini cuma label saja, ya. Tidak menunjukkan tingkatan apapun, ya. Lalu skala ordinal. Skala ordinal skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Kalau skala ordinal ini label dan menunjukkan tingkatan. Kalau nominal tadi label dan tidak menunjukkan apapun, ya, hanya label saja. Kalau skala ordinal label dan menunjukkan tingkatan. Contoh misalkan tingkat pendidikan, ya, menunjukkan tingkatan. Lalu skala interval. Kalau skala interval adalah pemberian suatu angka kepada objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang sama. Contoh misalkan data nilai, berat badan, ya, skala interval. Jadi ada data nilai kan ada yang nilainya dari 0 sampai 100. Itu kan menunjukkan tingkatan tuh, menunjukkan satu sifat yang sama, jarak yang sama. 0 sampai 100. Berat badan tuh ada yang bervariasi, ada yang berat badannya 40 sampai yang terberat misalkan ada yang 200 dan lain-lain. Itu skala interval, jadi ada jaraknya dari 40 sampai 100. Dari tadi kalau data nilai dari 0 ya sampai 100. Kalau skala rasio adalah pemberian angka pada satu set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama, dan ditambah satu sifat, yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh misalkan suhu badan. Nah, skala rasio itu contohnya adalah suhu badan. Nah, itu tentang ukuran-ukuran skala. Lalu setelah ini penyajian data. Nah,
ini bagaimana cara kita menyajikan data. Jadi kita sudah jelaskan ada dua cara dalam menyajikan data. Ini tujuan menyajikan data itu agar lebih mudah aja dimengerti oleh penggunanya, pembacanya lebih mudah mengerti dari data-data yang setelah disajikan. Ada dua cara penyajian data pada umumnya, yaitu tabel dan grafik. Ya. Tabel ada beberapa, ada tabel satu arah, tabel dua arah, dan tiga arah. Kita bahas dulu yang tabel satu arah. Tabel satu arah ini tabel yang terdiri dari satu kategori saja. Contoh misalkan penjualan menurut jenis barang. Ya ini ya. Kalau kita lihat contohnya ini, penjualan menurut jenis barang, penjualan SPG SPM di Surabaya tahun 2009, jenis outletnya Hartono KTJ, Chandra, UFO, Metron. Nah, ini cuma satu kategori saja ya. Dari kalau tabel satu ini kita lihat data target penjualan menurut jenis outletnya ya. Kalau tabel 2 ini jumlah pengangguran menurut daerahnya ya, menurut kotanya. Ya, kalau kita lihat di sini, kota yang paling banyak penganggurannya adalah Sukabumi, 5.000 orang ya. Nah, itu tabel satu arah. Lalu ada tabel dua arah. Kalau tabel dua arah ya terdiri dari dua kategori ya. Contoh misalkan penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokal, jumlah impor menurut jenis barang dan negara ya. Ini ada pada tabel 3. Kita lihat tabel 3 ini presentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler menurut 5 provinsi. Jadi kategorinya ada telepon dan provinsi ya. Telepon dan kategorinya adalah telepon dan provinsi ya. Jadi provinsi DKI Jakarta yang menggunakan telepon dan telepon seluler itu ada banyak gitu ya. Nah, itu tabel yang dua arah. Lalu ada tabel tiga arah. Tabel yang terdiri dari 3 kategori. Contoh misalkan jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokal investasi. Ini ya, tabel 4 tuh. Investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokal investasi. Jenisnya ada jasa, perbankan, industri, listrik, migas. Negaranya ada 3 tuh ya, Amerika, Inggris, Jerman. Nah, lokal investasinya desa, kota, desa, kota, desa, kota. Ini ada 3 kategori ya. Investasi, negara, dan lokasi investasi ya. 3 kategori. Itu tadi tabel, lalu grafik. Nah, tabel ini selalu berhubungan dengan grafik. Untuk bisa membuat grafik harus dibuat dulu tabelnya. Kalau kita teknisnya di Excel atau di SPSS kan seperti itu ya. Untuk membuat grafik pasti dibuat dulu dengan tabel. Contoh ini grafik line chart atau grafik garis, itu yang contoh pertama tuh ya. Grafik garis yang kayak cacing tuh. Grafik 1 perkembangan harga saham Indosat selama 9 hari perdagangan tahun 98. Grafik batang. Nah, ini grafik batang. Grafik penjualan spare part kendaraan bermotor nih ya. Kayak gambar bawah itu. Lalu ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau biasanya disebut dengan pie chart karena bentuknya seperti kue pie gitu ya. Nah, ini ya yang grafik lingkaran. Lalu ada juga yang piktogram. Pasti piktogram. Piktogram itu grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat XY. Sama kayak tadi ini, sama kayak yang grafik garis atau grafik batang XY, cuma dinyatakan dengan gambar dengan suatu ciri khusus untuk satu karakteristik. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil. Nah, secara sederhana saja. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Ini contoh nih ya. Penjualan kendaraan motor sport di Jakarta tahun 2001. Nah, gambarnya motor. Sebenarnya ini sama aja kayak grafik batang ya. Cuma ini dinyatakan dalam bentuk motor aja, dalam bentuk gambar. Itu namanya piktogram. Nah, sekian dari saya. Penjelasan saya sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan video ini.
Jika saudara ingin bertanya, ya, saudara dapat menghubungi WA saya secara pribadi atau email saya, atau nanti kita akan membuat grup WA. Saudara dapat kita akan berkomunikasi dalam grup WA tersebut. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya.